Mustafa sallu alaihi wasallimu tasliman katsira tasliman katsira. Ya Mustafa sallu alaihi wasallimu tasliman katsira tasliman katsira. Ya Muqtada sallu alaihi wasallimu tasliman katsira tasliman katsira. Ya Musyafa' sallu alaihi wasallimu tasliman katsira tasliman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman, Islam serta nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat patuh kepada ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu Rasulullah sedang dirundung duka yang sangat mendalam karena Rasul ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya, yakni istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau melihat kekasihnya berlarut dalam kesedihan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat pada malam 27 Rajab, malaikat Jibril menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk membawa Rasul kekasih Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Dia Maha mendengar, Maha melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan Rasulullah banyak sekali melihat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya melihat adanya surga beserta kenikmatannya dan melihat neraka serta kesengsaraannya. Dan Rasulullah di perjalanan itu pula bertemu dengan para nabi yang terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di dalam neraka. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa ada kaum yang sedang membentur-benturkan kepalanya sehingga kepalanya hancur dan kembali utuh, hancur lagi, utuh lagi?" Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mereka adalah orang yang enggan mengangkat kepalanya untuk melaksanakan sholat." Sehingga tertera di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad melihat rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Begitu banyak kejadian yang sangat luar biasa, sehingga Rasul bertemu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kejadian yang sangat luar biasa, sehingga Rasul bertemu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 50 waktu. Di perjalanan pulang, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan Musa bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah kepadamu?" Kata Rasul, "Allah memerintahkan salat 50 waktu." Nabi Musa berkata, "Kembalilah engkau kepada Allah. Karena apa? Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 50 waktu." Sehingga Rasul pulang lagi, kembali lagi kepada Allah, sampai akhirnya Rasul mendapatkan perintah salat 5 waktu. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Rasulullah, sebenarnya 5 waktu pun umatmu tidak akan sanggup, dan sekarang terjadi. Banyak sekali manusia yang bisa mengangkat beban di pundaknya yang begitu besar, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak bisa mengangkat kedua tangannya untuk melaksanakan sholat." Sampai akhirnya Rasulullah menyampaikan semua itu, peristiwa Isra Mi'raj, kepada para sahabat, kepada keluarga, dan kepada umatnya. Tetapi banyak sekali umatnya yang tidak mau mempercayainya. Hanya Abu Bakarlah yang pertama-tama orang yang mempercayai, meyakini, membenarkan adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena dialah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat kita ambil dari hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Yang pertama, tanamkan dalam hati kita keimanan kepada Allah dengan keagungan, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu tentang sholat. Mari kita perbaiki sholat kita, karena kata Allah, perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Marilah kita sebagai muslim banyak beristighfar di bulan Rajab ini dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Safiullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.